Bab 943. Adril balas tersenyum. Dia berniat menantang batas maksimumnya lagi melalui pertempuran ini agar dia bisa naik tingkat dengan cepat. Masih ada banyak hal yang harus dia lakukan untuk kedepannya. Levelnya yang baru mencapai master puncak tingkat 1 memang kurang cukup untuk menangani lawan-lawannya. Gilbert sendiri adalah batu pijakan yang sangat baik. Adril bisa memperkuat dirinya sendiri dengan bertarung melawan Gilbert. Cahaya pun mendadak bersinar dari sekujur tubuh Adril. Energi darahnya bergelora. Kulitnya tampak transparan seperti kaca. Pembuluh darahnya terlihat merah menyebar. Kekuatan yang sangat mengintimidasi juga terpancar keluar. Ini bukan tubuh biasa. Wus. Kekuatan Adril langsung meningkat dengan pesat setelah dia mematahkan larangan Dewa Perang yang pertama. Adril memaksa semua energinya keluar dan bergerak dengan secepat kilat. Setiap tinju dan ayunan pedangnya melesat melewati area pertempuran dan menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Serangan Adril itu berhasil membuat Gilbert terpental ke belakang hingga terjatuh dengan keras seolah-olah dia habis ditubruk oleh seekor binatang baus. Gilbert berusaha menstabilkan langkahnya dengan susah payah sampai-sampai harus terpukul mundur beberapa langkah. Bayangan teratai hijau di bawah kakinya tampak berpendar. Hebat juga sini, serang aku lagi. Gilbert mengusap sedikit darah di sudut bibirnya. Wajahnya terlihat kaget sekaligus bersemangat. Dia pun mengayunkan pedangnya lagi untuk membunuh Adril. Pertempuran menjadi makin sengit, membuat Rico dan yang lainnya menjadi tegang. Mereka memang yakin Gilbert bisa menang, tetapi tetap saja mereka jadi cemas saat melihat Gilbert terluka. Mereka jadi berpikir ulang siapa yang akhirnya akan menang. Adril hebat juga. Pak Dennis mengawasi lajunya pertempuran sambil berkomentar. Dia berbakat sekali. Benar-benar jenius dari langit. Kekuatan fisiknya juga luar biasa. Dia pasti bisa mencapai guru bumi kalau diberikan waktu latihan. Di sisi lain, Junet yang berdiri di sampingnya juga mengawasi dengan ekspresi yang agak tegang. Dia pun bertanya dengan suara rendah. Apa menurutmu Adril bisa selamat melewati hari ini? Itu tergantung kapan Gary tak terkalahkan bisa kembali. Jawab Pak Dennis sambil gelengkan kepalanya dengan makna mendalam. Dia sebenarnya datang ke sini untuk menyelidiki situasi Gary tak terkalahkan. Oke. Junet diam-diam melirik jam tangannya, lalu menekannya satu kali. Peta kota Majaya pun muncul pada layar jam tangannya. Peta itu menunjukkan posisi pemantau yang diam-diam dia pasang di sudut tersembunyi mobil militer milik Gary tak terkalahkan. Saat ini, tampaklah satu buah titik merah yang bergerak ke arah kota Majaya dengan cepat. Mana mungkin ayah angkat pulang secepat ini? Mustahil. Kecepatannya bahkan 3 kali lebih cepat dari biasanya. Pekik Junet sambil memperhatikan titik merah itu. Bukannya dia lagi mengurus masalah keluarga Lavali. Masa dia rela mengabaikan keluarga Lavali demi Adril? Pak Dennis juga terlihat agak bingung. Seharusnya, tidak ada yang lebih penting bagi Gary tak terkalahkan dibandingkan dengan keponakannya. Dia memang berutang budi besar pada Adril, tetapi itu bukanlah alasan yang masuk akal untuk membuatnya mengabaikan masalah keluarganya demi kembali dan membantu Adril. Mobil militer Gary tak terkalahkan juga bergerak dengan cepat sekali. Seolah-olah dia langsung kembali begitu Adril mengalami masalah. Kenapa Gary tak terkalahkan begitu tergesa-gesa? Nggak jadi masalah. Kurasa Adril juga nggak akan sanggup bertahan begitu ayah angkat kembali. Saat membayangkan laju pertempuran, Junet pun tersenyum dengan tenang. Dia memandangi medan pertempuran dengan ekspresi jahat. Ayah angkatnya pasti akan menghukumnya dengan keras begitu tiba di sini. Junet rela mengorbankan begitu banyak demi membunuh Adril. Dia yakin bantuan dari Gilbert ini akan membuat tujuannya tercapai. Pak Dennis hanya balas mengernyit. Dia tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Yang jelas, ketangguhan tidak bisa diremehkan. Dia tidak tahu berapa lama Adril bisa bertahan. Dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi lebih dulu, kematian Adril atau tibanya Gary tak terkalahkan. Di sisi lain, pertempuran memanas. Bab 944. Rasanya seperti ada seekor naga yang bergelora di dalam tubuh Adril setelah terbangun dari hibernasi. Wajah Adril memang tampak agak pucat, tetapi itu semata-mata karena Adril merasa agak lelah. Sebagai informasi, Adril sedang melawan Gilbert yang dikenal belum pernah kalah dan tingkatannya lebih tinggi. Semua orang bahkan tidak menyangka Adril bisa mencapai tahap ini. Sementara itu, Gilbert kembali mengayunkan pedangnya. Kekuatannya benar-benar hebat seperti seekor naga yang melayang keluar dari dalam laut. Dia bergerak dengan sangat berani dan cekatan. Kekuatannya sangat mengintimidasi. Teknik rahasiamu yang menggunakan darah itu memungkinkanmu untuk naik satu tingkat, kan? Supaya adil, aku sengaja menekan kekuatanku sendiri supaya setara dengan master puncak tingkat 2. Sekarang, kamu pantas menyaksikan kekuatanku yang sebenarnya. Kata Gilbert sambil tersenyum dengan dingin. Sorot tatapannya setajam pedang. Semua orang sontak terkejut. Gilbert sudah menekan kekuatannya, tetapi serangannya barusan masih sehebat itu. Itu berarti kekuatannya yang sebenarnya sangatlah mengerikan. Ayunan pedang Gilbert pun tiba. Gilbert menginjak teratai hijau itu, lalu mengayunkan bilah pedangnya. Alih-alih menghindar, Adril balas mengayunkan pedang dan tinjunya. Serangan mereka berdua langsung berbenturan. Duar. Bunyi ledakan seperti petir yang menggelegar pun langsung terdengar. Gelombang energi sejati menyebar, menyebabkan tanah menjadi bergetar dan menghancurkan pintu gerbang kediaman gubernur yang melambangkan otoritas resmi. Kekuatan macam apa ini? Deka benar-benar merasa kaget. Namun,
Dia tidak sempat terlalu banyak memikirkan ini karena ada seperti angin kencang yang menerpa wajahnya. Padahal dia sudah dikepung dengan ketat oleh para pengawalnya. Tetapi embusan angin itu terasa seperti bilah belati. Mundur. Rico yang juga merasa agak takut langsung melangkah mundur sambil meminta bawahannya untuk melindunginya. Semua orang tampak kaget. Ini adalah pertempuran yang luar biasa dari kedua jenius muda terbaik. Benar-benar mengagumkan. Baik Adril maupun Gilbert sama-sama memacu diri untuk melewati batas maksimum masing-masing. Wuus. Suara yang kencang terus terdengar. Adril dan Gilbert saling beradu serangan dengan begitu cepat sampai-sampai gerakan mereka hanya terlihat seperti bayangan. Semua tempat yang mereka lewati hancur berantakan. Sementara itu, ekspresi Junet terlihat serius. Tubuh Adril tampak bersinar terang. Setiap gerakan dan serangannya luar biasa. Padahal, seharusnya dia sudah mencapai batas maksimum tubuhnya. Di sisi lain, setiap kali Gilbert menginjak teratai hijau, teknik pedangnya seolah mampu memotong segala sesuatu dengan energi yang begitu kuat. Junet jadi merasa agak takut dengan kehebatan yang Adril tunjukkan saat ini. Padahal, kekuatan Adril saat baru mencapai tingkat master puncak tidak sekuat ini. Dia jadi tidak berani membayangkan seberapa hebatnya Adril apabila diberikan kesempatan untuk terus bertambah hebat. Dia ingin sekali menyaksikan Adril mati akibat serangan pedang Gilbert. Junet merasa begitu gelisah dan terdesak karena dia tahu kesempatan seperti ini tidak akan muncul lagi. Dia mengamati posisi Gary tak terkalahkan melalui jam tangannya. Jantungnya makin berdebar takut melihat titik merah yang bergerak mendekat dengan cepat itu. Sepertinya Gary tak terkalahkan benar-benar sempat kembali. Junet terlihat sangat gelisah dan panik. Tiba-tiba, dia memberikan jam tangannya kepada seorang bawahan di belakangnya sambil berkata, "Jangan sampai ayah angkatku kembali secepat ini." Paham. Junet sebenarnya tidak ingin turun tangan untuk memperlambat Gary tak terkalahkan karena risikonya cukup berat apabila sampai ketahuan. Namun, sekarang Junet mau tidak mau harus mengambil risiko itu karena kondisinya terdesak. Dia sudah mengerahkan berbagai macam usaha yang dia bisa, jadi pokoknya Adril harus mati. Bawahan itu mengambil jam tangan Junet dengan ragu. Tetapi Junet menatap bawahannya itu dengan dingin sambil berkata, "Kalau Adril nggak mati, justru riwayatku yang bisa tamat hari ini. Ayah angkatku mungkin nggak akan tega membunuhku, tapi aku pasti akan dihukum. Kalian itu pengawal pribadiku. Entah apa yang akan terjadi pada kalian kalau kalian berani nggak mengangkat telepon dari ayah angkatku. Kalau itu sampai terjadi, aku juga nggak bisa menjamin keselamatan kalian." Bawahannya itu pun segera menarik napas dalam-dalam sambil menjawab, "Baik." Junet pun melirik Rico, lalu berkata dengan suara pelan, "Segera hubungi keluarga Gunawan secara diam-diam. Nanti biar Rico yang membantumu. Jangan sampai melakukan hal yang mencurigakan. Biarkan saja bawahan Rico yang turun tangan." Bab 945. Baik. Bawahan itu langsung mengiyakan dan diam-diam undur diri. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang bergegas menghampiri Rico yang sedang asyik menonton pertempuran antara Adril dan Gilbert, lalu membisikkan sesuatu di telinga Rico. Rico tampak agak kaget, lalu berkata sambil tersenyum, "Ya sudah. Biar aku yang urus kalau sampai ada apa-apa. Lakukan saja." Setelah itu, Rico pun menatap Junet yang berada di kejauhan sambil tersenyum dengan penuh arti. Akan tetapi, Junet terlihat seperti tidak ambil pusing. Dia menyaksikan laju pertempuran dengan dingin. Di sisi lain, Elin tidak menyadari adanya gestur-gestur sederhana tersebut karena terlalu fokus mengamati Adril. Sorot tatapannya terlihat tenang, sekaligus menyayangkan. Dia bergumam dalam hati, padahal mungkin saja suatu saat nanti kamu bisa keluar dari Nambia dan memiliki masa depan yang sangat cemerlang. Bahkan bisa juga kamu bertarung melawan ayah kandung Nando. Sayang sekali, hidupmu hanya sampai sini. Sebelumnya menghargai keahlian medis Adril, tetapi sekarang dia lebih terkesan dengan bakat bela diri yang Adril tunjukkan. Terutama karena ini adalah kali pertama Adril menghadapi lawan yang sepadan dengan kekuatan penuh. Sayangnya, bakat bagus Adril ini tidak cukup untuk membuat Adril tetap bertahan hidup hari ini. Berita pertempuran antara kedua jenius terkuat di Provinsi Nambia ini juga menyebar dengan cepat. Para tokoh berkuasa di kota Majaya bergegas datang untuk menonton. Deka pun berkata kepada Ergo, "Berdasarkan kesepakatan kita dengan Adril sebelumnya, ayo kita mulai siaran langsungnya biar semuanya bisa menyaksikan pertarungan menegangkan ini." Setelah itu, Deka menatap pertempuran dengan sorot berkecamuk sambil bertanya dengan bingung, "Adril, sebenarnya kamu mau kasih lihat pertempuran ini ke siapa?" Saat Adril memutuskan untuk bertarung, dia mengajukan permintaan terakhirnya, yaitu untuk memulai siaran langsung saat pertarungan mencapai momen paling sengit sehingga semua orang bisa menyaksikannya. Deka langsung menyetujui karena permintaan itu tidak berlebihan. Anggap saja ini sebagai bentuk menghargai Gary tak terkalahkan. Ergo mengangguk dan memerintahkan bawahannya untuk segera menyiapkan siaran langsung. Dengan perintah dari pemerintah, semua layar besar di pusat perbelanjaan dan bahkan stasiun-stasiun TV Kota Majaya sontak menyiarkan pertempuran ini. Di bagian bawah tayangan, tampaklah teks yang menjelaskan latar belakang Adril dan Gilbert secara singkat. Semua orang sontak menyaksikan pertempuran yang mengejutkan ini. Adril itu maksudnya Adril Lavali, kan? Dia sedang bertarung melawan Gilbert Surya yang terkenal nomor 1 itu. Aku mau nonton. Kemungkinan besar ini pertempuran terakhir Adril. Yah, tapi mati dengan cara seperti ini juga tergolong kematian terhormat.
Semua orang sibuk membicarakan pertempuran Adril yang menggemparkan kota Majaya ini. Sebagian besar dari mereka belum pernah melihat Adril, jadi sekarang mereka ingin sekali melihatnya. Di sisi lain, Aurel, Ana dan yang lainnya sedang berada di dalam mobil keluarga Juana menuju kota Silas. Mereka tampak gelisah dan takut. Tiba-tiba, terdengar dering notifikasi masuk. Aurel mengeluarkan ponselnya dan hendak mematikannya. Tetapi dia sontak terkejut saat melihat judul di notifikasi. Adril sedang bertarung. Hah, Ana ikut terkejut. Dia langsung meminta Aurel untuk membuka berita itu. Begitu melihat Adril yang sedang bertarung dengan gigi di tengah kepungan sekian banyak orang, wajah Ana sontak memucat. Adril, gawat. Ternyata ada sebanyak itu yang ingin membunuhnya. Enggak apa-apa. Adril sudah berulang kali berhasil melewati krisis. Dia juga pasti bisa melakukan hal yang sama kali ini. Padahal jantung Aurel berdebar ketakutan. Tetapi dia tetap menghibur dirinya sendiri dan Ana meskipun dengan gemetar. Aurel fokus mengawasi sosok Adril yang muncul di layar ponselnya dengan tangan yang refleks terkepal erat sampai-sampai kukunya menusuk telapak tangannya. Rasakan itu. Sudah kuduga suatu saat nanti dia akan mendapatkan hal semacam ini. Sayang sekali aku nggak bisa menyaksikannya secara langsung. Komentar Yasmin sambil tersenyum dengan angkuh. Diam kamu. Bentak Ana dan Aurel dengan kompak.